Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Rojan XRO yang menceritakan kisah temannya sendiri ya, sewaktu berada di rumah neneknya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Rumah Nenek. Cerita ini adalah cerita yang bersetting di rumah tua yang tidak terlalu besar, namun menyimpan begitu banyak misteri di dalamnya. Ya, itu adalah rumah nenek teman saya, Kevin. Ya, dialah pemilik segala kejadian aneh di rumah itu, sekaligus orang yang menceritakan kepada saya betapa dia tidak akan pernah melupakan rumah tua itu. Tidak akan, katanya. Cerita ini dimulai ketika Kevin lulus SMA di tahun 2010. Sebagaimana remaja tanggung saat itu, ia pun berniat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Singkat cerita, nasib baik pun menghampiri. Kevin diterima di salah satu universitas di Sumatera. Walaupun dia harus merantau ke kota orang dan meninggalkan keluarga di kampung, ia tak perlu khawatir. Karena di kota barunya, ia tak perlu bingung akan tinggal di mana. Ia akan tinggal bersama neneknya di sana. Perjalanan menggunakan pesawat memakan waktu sekitar 2 jam. Setibanya di bandara, dia pun dijemput oleh om dan tantenya untuk segera diantar ke tempat tinggal barunya, rumah nenek. Bukan kali pertama Kevin datang ke kota M. Setidaknya beberapa tahun sekali dia mengunjungi neneknya di kota ini bersama orang tuanya. Tetapi kali ini berbeda. Dia akan tinggal di rumah neneknya untuk beberapa tahun ke depan. Selama perjalanan, Kevin sudah tidak sabar untuk bertemu nenek dari keluarga ibunya itu. Karena sudah 2 tahun mereka tidak bertemu. Setelah singgah sebentar untuk makan siang di restoran, Kevin pun sampai di alamat tujuannya. Rumah yang tidak asing lagi untuknya. Entah kenapa ia begitu senang bisa kembali ke rumah ini. Ia pun setengah bergegas turun dari mobil. Sambil berlari, dipandanginya rumah itu dari depan pagar. Ya, rumah yang tidak terlalu besar, namun terlihat sejuk dengan pohon rindang di halaman. Rumah tua yang didesain dan struktur bangunannya terasa jadul untuk siapapun yang melihatnya. Maklum, rumah ini dibangun sudah cukup lama. Bahkan ibu Kevin pernah tinggal di rumah ini sewaktu kecil hingga SMA pada tahun 80-an. Kevin membuka bagasi mobil, bermaksud menurunkan tas dan kopernya. Sebelum Om Anton menyelah, "Sudah, biar Om saja. Sana, kamu masuk bareng Tante Dewi," ujar Om Anton.
Kevin melirik pada Tante Dewi dan disaut dengan anggukan. Tante Dewi adalah adik kandung ibunya dan Om Anton adalah suaminya. Sesampainya di depan pintu, Tante Dewi menekan bel yang ada di depannya. Setelah beberapa saat, sosok wanita parubaya membuka pintu dan tersenyum. Dia adalah Nenek Ida, nenek Kevin sekaligus ibu kandung Tante Dewi. Tak kira siapa. Rupanya Kevin sudah sampai, ujarnya. Assalamualaikum, Nek. Iya, baru aja nyampe, ujar Kevin sembari mencium tangan neneknya itu. Udah lama ya nggak ketemu, Vin. Udah 2 tahun ya? Iya, terakhir 2 tahun yang lalu Kevin kesini waktu nikahannya Dika, abang sepupunya, jawab Tante Dewi setelah mencium tangan ibunya itu. Ya udah, ayo masuk. Nah, Anton, koper Kevin langsung aja dibawa ke kamarnya, ujar Nek Ida ketika melihat Om Anton datang sambil menenteng 2 buah koper. Iya, Bu, kamar Kevin di atas kan? Tanya Om Anton. Iya, di atas. Sudah disiapkan kok dari kemarin. Sudah bagus deh pokoknya, ujar Nek Ida sembari tersenyum pada Kevin. Baik, Bu, jawab Om Anton singkat. Ini udah pada makan? Tanya Nek Ida lagi. Udah, Nek. Tadi singgah di restoran sebentar, Kevin menimpali. Walah, bagus deh. Nenek belum sempat masak tadi soalnya, bales Nek Ida. Seketika terlihat Om Anton turun dari lantai 2 dengan sedikit tergesa-gesa. Mukanya pucat dan berkeringat, membasahi wajahnya. Kenapa, Mas? Kopernya berat ya? Tanya Tante Dewi heran melihat suaminya seperti orang kecapean. Enggak kok. Ya udah, yuk kita pulang, jawab Om Anton sambil menyeka keringat di dahinya. Mereka berdua pun pamit pada Nek Ida dan Kevin. Tak lupa Kevin mengucapkan terima kasih karena sudah menjemputnya di bandara. Setelah Om Anton dan Tante Dewi meninggalkan rumah itu, Kevin merasa lelah dan izin pada Nek Ida untuk ke kamarnya. Ya sudah, kamu naik sendiri aja ya. Nenek capek kalau lagi naik lagi ke atas. Maklum, udah tua. Kamar Kevin yang kiri ya, tahu kan? Tanya Nek Ida. Tahu, Nek. Ya udah, Kevin istirahat dulu aja ya. Iya. Jangan lupa loh telepon ibumu, kabarin kalau udah sampai. Iya, Nek, ujar Kevin. Kevin menapaki beberapa anak tangga untuk sampai ke lantai 2. Di lantai 2 rumah tersebut ada 3 kamar. Satu kamar Kevin di kiri, kamar tamu di ujung, dan ada 1 kamar kosong di sebelah kanan, tepat di depan kamar Kevin. Tanpa pikir panjang, Kevin langsung ke kamarnya. Bau cat yang masih basah langsung menyeruak. Nampak kamar ini sudah disiapkan untuk Kevin. Cukup luas dan nyaman pula. Hanya saja lemari, meja, kasurnya dari kayu jati, mengisyaratkan perabotan-perabotan ini sudah cukup berumur. Kevin merebahkan dirinya di kasur dan merogoh HP-nya untuk menelpon ibunya. Assalamualaikum, Bu.
Kevin sudah di rumahnya nenek." "Waalaikumsalam. Wah, kamu kok baru nelpon sih, Nak?" ujar ibunya. "Hehe, iya Bu, lupa tadi." "Ya sudah, kamu istirahat ya. Ingat, di rumah orang jaga sikap lo ya. Nggak boleh bandel-bandel." Sang ibu mengingatkan Kevin. "Siap bos. Ya udah, Kevin mau tidur dulu ya Bu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab ibu Kevin. Rasa lelah sedari perjalanan tadi kemudian membuat Kevin tertidur pulas. Tanpa Kevin sadari, maghrib sudah tiba. Saat dia terbangun, dia lantas turun ke lantai bawah. Sesampainya di lantai dasar rumah itu, dilihatnya sekeliling sepi dan gelap. Hanya ruang tengah yang dinyalakan lampunya. Maklum, sebelum ada Kevin, neneknya tinggal sendirian. Kakek Kevin sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Nek Ida hanya ditemani seorang pembantu yang bekerja harian dari pagi hingga siang saja. Sayup-sayup Kevin mendengar ada suara orang mengaji dari arah dapur. Diikutinya arat suara tersebut. Dia ragu itu adalah suara neneknya atau bukan. Yang jelas bukan suara laki-laki. Beberapa langkah lagi Kevin sampai di dapur. Tiba-tiba Kevin setengah kaget. Neida memanggilnya dari arah belakang. "Hah, nenek? Kevin kira tadi di dapur," ujar Kevin yang masih heran. Suara siapa tadi yang mengaji? "Nenek baru selesai sholat di kamar. Kamu mau makan? Sholat maghrib dulu sana, biar nenek siapin," ujar Neida santai. Iya nek, Kevin wudhu dulu ya." "Ya, mungkin tetangga mengaji," pikir Kevin dalam hati. Malam itu berlalu biasa untuk Kevin. Dan akhirnya beberapa hari kemudian dia mulai masuk kuliah. Jadilah Kevin menjadi seorang mahasiswa. Hari-harinya mulai dilalui dengan kuliah dan tugas kampus yang seakan tak ada habisnya. Tak terasa, sudah hampir 1,5 bulan Kevin tinggal di rumah neneknya itu. Suatu siang, di hari Minggu, terdengar suara bel berbunyi, menandakan seseorang datang bertamu. Kevin yang sedari tadi menonton TV di lantai bawah bergegas melihat siapa gerangan yang datang. "Assalamualaikum." Loh Kevin, di mana nenek?" Rupanya Tante Dewi dan Om Anton yang datang. "Lagi tidur siang Tan dari tadi. Ayo masuk Om, Tante." "Oh ya udah, nggak usah dibangunin. Tante cuma mau nganter ini. Ada soto kesukaannya nenek," ujar Tante Dewi sembari melangkah masuk diikuti Om Anton. "Wah, terima kasih ya Tan. Kevin taruh di dapur dulu ya." Tante Dewi dan Om Anton menunggu di ruang TV. Tante Dewi sedikit heran dengan Om Anton. Dia terlihat gelisah dan tidak tenang. Tapi dihiraukan oleh Tante Dewi
setelah Kevin datang bergabung di ruang TV. Gimana kuliahnya, Vin?" tanya Tante Dewi. "Hehe, ya gitu deh Tan, udah mulai banyak tugas," jawab Kevin lesu. Semangat dong. Ya gitulah, kalau jadi anak kuliahan gak gampang, Vin. "Kamu kerasan tinggal di sini, Vin?" tiba-tiba Om Anton bertanya di sela-sela percakapan. "Sejauh ini sih alhamdulillah kerasan, Om. Ya awalnya agak sepi sih, karena cuma berdua sama nenek. Tapi lama-lama biasa kok," jawab Kevin. "Oh, bagus deh. Semoga gitu terus ya, Vin," ujar Om Anton sambil matanya menerawang jauh ke lantai 2. "Emang kenapa, Om?" tanya Kevin, bingung melihat gelagat aneh omnya itu. Tiba-tiba, "Loh, Anton, Dewi, kapan datang?" Belum sempat Om Anton menjawab, ternyata Nek Ida datang dari arah kamarnya. "Belum lama kok, Bu. Maaf, baru sempat mampir, banyak kerjaan," jawab Tante Dewi sembari mencium tangan Nek Ida. Om Anton tanpa disuruh mengikuti mencium tangan mertuanya itu. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya mereka berdua berpamitan pulang. Tak disangka bagi Kevin, suara laju mobil Om Anton yang meninggalkan kediamannya sore itu menandakan dimulainya teror yang sampai sekarang akan diingatnya dan akan terus diingat olehnya. Malam itu Kevin terduduk kaku di depan meja belajarnya. Tugas kuliah memaksanya terjaga hingga larut malam saat itu. Kevin serius mengerjakan tugasnya. Sampai-sampai ia tak sadar ruangan kamarnya sedikit panas. Hawanya berbeda dari biasanya. "Waduh, kok panas gini ya?" tanya Kevin dalam hati, sembari menekan remote AC-nya lebih dingin lagi. Tepat AC-nya berbunyi, Kevin terkejut oleh suara yang cukup keras dari luar kamarnya. Seperti suara benda tumpul dibanting. Kevin pun terperanjat dari kursi. Kevin kaget dan seketika dia keluar kamar untuk mencari sumber suara itu. Dia yakin suara tersebut berasal dari kamar kosong, alias gudang di depan kamarnya. Ia lantas membuka kamar itu. Tak ada apa-apa. Lantas ia kembali ke kamarnya. Dan betapa terkejutnya Kevin, lampu di kamarnya mati. Gelap gulita. Padahal hanya dia tinggal sebentar, sekiranya 5 menit. Dia bertanya-tanya dalam hati, sembari menghidupkan kembali lampu kamarnya. Apa iya dia mematikan lampu kamarnya sebelum keluar? Mungkin aku emang matiin tadi, kata Kevin dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri saat itu. Ia pun bergegas tidur. Kuliah pagi akan menyambutnya esok hari. Tak ada pilihan bagi Kevin kecuali melupakan kejadian itu dan pergi tidur. Dan alangkah terkejutnya Kevin saat bangun. Begitu sadar, dia sudah berada di depan kamar kosong. Di bawah lantai, bukan di atas kasurnya. "Hah? Masa aku sleepwalking?" tanyanya dalam hati.
masih terheran-heran bagaimana ia bisa tidur di luar kamar, di lantai pula. Kevin berusaha positive thinking dan bersiap pergi ke kampus karena dia sudah hampir telat pagi itu. Selepas kuliah, ia pergi nongkrong dengan teman-temannya. Ya biasalah, anak muda cari kopi dulu. Ia pulang ke rumah sekitar pukul 10 malam. Neneknya mungkin sudah tidur, batin dalam hati. Ia pun bergegas naik ke kamar lantai 2. Sesampainya di ujung tangga, Kevin berhenti. Dilihatnya pintu kamar gudang yang kosong itu sedikit terbuka. Kevin yang bisa melihat dari celah pintu itu, barang-barang terlihat jatuh berserakan. Kamar tersebut memang gudang berisikan barang-barang lama, seperti kursi dan meja yang tak terpakai, alat-alat jahit nenek yang sudah rusak, dan rongsokan lainnya. Dan malam itu, Kevin melihat dengan kedua bola matanya barang tersebut berserakan di lantai. Padahal beberapa hari yang lalu Kevin sudah sengaja merapikannya sedemikian rupa. Bahkan Kevin membersihkan dan mengepel ruangan itu. Hitung-hitung balas budi karena sudah tinggal di sini. Sekalian saja dibersihkan kamarnya, pikir Kevin. Namun kerja kerasnya sia-sia karena barang-barang tersebut kembali berserakan. Entah siapa pelakunya. Dibukanya pintu kamar itu. Jelas sudah, kamar tersebut kembali berantakan. Kevin mengumpat dalam hati sembari kesal. Ah, mungkin tikus nih. Nanti aja deh, kapan-kapan aku bersihin lagi. Kevin tidak bisa menemukan nama lain untuk dituduh, karena dia hanya berdua di rumah ini dengan neneknya. Dengan masih sedikit kesal, ia pergi mandi. Tapi pada saat mandi, perasaannya sungguh tidak enak. Seakan dadanya sesak, entah karena apa. Dia pun buru-buru membasuh tubuhnya. Tak lama, ia pun bersiap tidur. Tapi perasaan tidak enak itu masih terus menghantui. Seakan ada yang terus mengawasinya dari setiap sudut ruangan. Baru ini ia merasa seperti ini di kamarnya sendiri. Setelah berusaha tenang, ia pun akhirnya terlelap. Tapi belum lama ia terlelap, Kevin kembali terjaga karena ada sesuatu yang menusuk punggungnya. Dengan malas, ia pun mencari apa gerangan yang menusuk punggungnya itu. Kemudian, apa yang didapati oleh Kevin membuatnya tidak dapat tidur malam itu. Sesuatu yang menusuk punggungnya. Ada segumpal rambut yang agak keriting dan kasar. Kevin terperanjat kaget dan ketakutan setengah mati. Sontak ia keluar dari kamarnya, berpindah ke kamar tamu di sebelahnya. Tubuhnya merinding dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tak mungkin itu rambut nenek. Rambut Nek Ida sudah beruban semua. Dan tak mungkin juga itu rambutnya sendiri. Rambutnya lurus dan tidak keriting. Lantas, rambut siapa itu? Kevin berpikir keras. Ia pun membuka jendela kamar dan menyalakan rokok yang untungnya sedari tadi ia kantongi. Kevin berusaha menenangkan diri walau ia tahu itu sia-sia.
Baru beberapa tarikan rokok, tiba-tiba Kevin samar-samar mendengar suara tertawa. Suara tawa perempuan cekikikan dengan terdengar lirih, dan kesannya jauh sekali. Kevin bergidik ngeri. Belum lama suara tawa itu hilang, ia mendengar suara langkah dari luar kamar. 1, 2, 3. Suara langkah itu banyak, tidak seperti satu orang. Kevin spontan mengecek, takutnya maling atau rampok. Begitu ia membuka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. Hening. Kevin semakin ketakutan. Malam gila ini membuatnya meringkuk di balik selimut. Dia bergetar hebat. Ia bahkan terlalu takut untuk membuka mata saat itu. Rasa takut, lelah, dan ngantuk bercampur menjadi satu. Tanpa sadar, ia pun terlelap. Sampai akhirnya ia terbangun dan ia dapati Neida sudah duduk bersimpu di ranjang tidurnya. Kevin gak kuliah, nak? Nenek sampai naik ke atas loh, karena tumben kamu belum bangun sampai siang begini, tanya Neida. Kevin bangun dari tidurnya dan berusaha duduk. Tapi dia lemas sekali sampai-sampai tak kuasa menahan beban tubuhnya. Sontak Neida menaruh telapak tangannya di dahi Kevin. Ternyata cucunya demam tinggi. Ya ampun, panas sekali badanmu, Vin. Ya udah, gak usah kuliah dulu ya. Istirahat di rumah. Sebentar, nenek ambilin obat, ujar Neida. Kevin hanya mengangguk pasrah, masih terngiang-ngiang kejadian semalam. Neida kembali dengan beberapa obat demam dari kotak P3K yang diambilnya di bawah. Ini Vin, minum dulu. Habis ini makan lo ya, ujar Neida. Belum lagi Kevin menelan obat itu, Neida bertanya, "Kamu kok tidur di kamar tamu sih, bukan di kamarmu, Vin?" Kevin diam sebentar. Kemudian ia bercerita panjang kepada neneknya itu. Bagaimana gumpalan rambut, suara tawa, dan langkah kaki yang membuatnya meringkuk tak berdaya dalam ketakutan tadi malam. Neida tampak tak percaya dengan apa yang didengarnya. Makanya kamu itu jangan tinggal sholat, Vin. Terus sebelum tidur berdoa, Neida mengingatkan. Ya sudah, kamu sekarang tidur lagi ya. Nanti nenek bawakan makanan. Kalau udah enakan dimakan lo ya. Nenek taruh di meja, ujar Neida. Iya nek, makasih, balas Kevin seadanya. Demam tinggi membuat kepalanya pusing dan terasa berat. Kevin pun memutuskan kembali untuk tidur. Kali ini tidurnya nyenyak sekali, jauh berbeda dengan tadi malam. Baik, mungkin itu dulu ya untuk bagian pertama cerita Rumah Nenek dari treat horornya Mas Rojan XRO, yang menceritakan kejadian ini. Narasumbernya temannya sendiri kayaknya ya. Dan ya ini kayaknya kampusnya di luar Jawa lah gitu. Rumahnya neneknya itu ada di luar Jawa. Bisa ditebak lah. Baik, mungkin itu dulu bagian pertamanya.
Untuk bagian keduanya insya Allah nanti malam kalau saya sempat ya. Dan selamat merayakan tahun baru bagi kita semua. Semoga di tahun baru besok, di tahun 2023, kita dilancarkan rezekinya. Terus segala cita-cita yang apa kita inginkan bisa tercapai. Pokoknya ada perubahan lah ya dalam hidup kita itu ya. Yang eh, apa gajinya UMR bisa naik ya. Yang mungkin punya cita-cita bikin restoran bisa tercapai atau apa, pokoknya yang apa yang kita cita-citakan lah ya. Ya, mungkin itu saja untuk siang hari ini. Semoga kalian suka ceritanya. Selamat siang dan selamat beristirahat.